anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Bu Tian dalam pembelajaran online. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Apakah anak-anak sudah siap? Jika sudah siap, ayo dengarkan dan perhatikan penjelasan materi berikut ini. Anak-anak, kemarin anak-anak sudah belajar tentang sila keempat Pancasila. Di mana bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Kepala banteng digunakan sebagai lambang sila keempat Pancasila karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya dengan musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Jadi, musyawarah ini merupakan tindakan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu atau memecahkan suatu permasalahan. Seperti halnya dengan hewan banteng. Hewan yang suka berkumpul. Jadi, hewan ini dijadikan sebagai lambang dari sila keempat Pancasila. Nah, ini adalah lambang sila keempat Pancasila, yaitu kepala banteng. Apakah anak-anak masih ingat ciri-ciri benda hidup, yaitu mengalami pertumbuhan? Ya, tentunya masih ingat ya ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup dapat tumbuh besar. Benda hidup dapat bertambah berat dan tinggi. Bertambahnya berat dan tinggi menunjukkan adanya pertumbuhan. Sebagai contoh, lihatlah fotomu saat masih bayi. Lalu bandingkan dengan tubuhmu saat ini. Tentu saja sangatlah berbeda. Sebagai contoh, Bu Tian ambil gambar berikut ini. Di sini anak-anak perhatikan, ada gambar bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Nah, di sini manusia mengalami yang namanya pertumbuhan. Karena manusia itu adalah benda hidup. Dari bayi hingga tua tentunya bertambah berat dan bertambah tinggi. Saat masih bayi, tubuhmu masih kecil. Sekarang, tubuhmu sudah tumbuh menjadi besar. Berat dan tinggi badanmu juga bertambah. Bertambahnya berat dan tinggi badan menunjukkan adanya pertumbuhan. Tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang. Yang
Yang selanjutnya, Butian ambil contoh gambar kucing. Kucing ini merupakan hewan yang artinya benda hidup yang juga mengalami pertumbuhan seperti halnya dengan manusia. Dari anak kucing hingga kucing dewasa tentunya tambah berat dan tambah tinggi. Kucing juga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan kucing dimulai dari anak kucing. Anak kucing ukuran tubuhnya masih kecil. Setelah beberapa waktu, anak kucing akan tumbuh menjadi kucing dewasa. Yang selanjutnya, Butian ambil contoh untuk tumbuhan yaitu pohon pisang. Pada pohon pisang ini anak-anak perhatikan dari tunas hingga menjadi pohon pisang dewasa. Pohon pisang ini juga mengalami pertumbuhan, tambah tinggi dan tambah berat. Tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Misalnya pohon pisang dari yang tadinya tunas menjadi pohon pisang dewasa. Hewan dan tumbuhan serta manusia juga dapat bertambah tinggi. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar, yang artinya benda tak hidup ini tidaklah mengalami pertumbuhan. Benda-benda dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda. Anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada Dayu dan Siti yang sama-sama membawa penggaris. Penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Dayu. Yang berikutnya ada gambar Edo dan Udin yang membawa pensil. Namun, pensil Edo lebih pendek dari pensil Udin. Yang selanjutnya di sini ada dua anak yang sedang menaiki jungkat-jungkit. Dayu lebih ringan dari Beni karena Dayu berada di atas sedangkan Beni ada di bawah, yang artinya Beni itu lebih berat dari Dayu. Di sini ada gambar jerapah dan sapi. Sapi lebih rendah dari jerapah. Jerapah lebih tinggi dari sapi. Nah, sekarang mari menghitung banyak benda di bawah ini. Nah, di sini ada sekumpulan bola. Di sini ada setiap kumpulannya itu mari kita hitung ya anak-anak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Untuk puluhannya ada 60. Dan untuk satuannya kita hitung ya. 1, 2, 3. Berarti 63. Banyak bola ada 63. 63 ditulis 63. Untuk yang angka ini adalah lambang bilangannya. Untuk yang memakai huruf ini adalah nama bilangannya.
Yang selanjutnya di sini ada sekumpulan apel. Mari kita hitung kumpulan apelnya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi satu kumpulan apel ini ada 10. Lalu ada berapa ya kumpulan puluhannya? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Puluhannya ada 80 dan satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Satuannya ada 5. Berarti banyak apel ada 85 buah. 85 ditulis 85. Ini nama bilangannya ya yang memakai huruf. Demikianlah penjelasan materi dari tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Butian harap anak-anak sudah memahaminya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Butian berikan. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.